Jadi kedepannya kami melihat di sini adanya peluang kami untuk bisa tap into retail fuel business. Nah, dan juga kalau dilihat di sini, Indonesia itu termasuk underpump ya. Jadi dari data yang kami dapat dari Statista, jumlah SPBU di Indonesia itu hanya 8.000. Sedangkan di Thailand dan di Filipina itu sekitar 26.000 sampai 10.000. Jadi memang kalau kita lihat SPBU populasinya, Indonesia masih sangat kurang sekali. Jadi kami melihat adanya peluang bisnis di sana dan juga mengembangkan di beberapa kota-kota yang juga berkembang. Nah, jadi kenapa kita membangun petroleum bisnis, retail petroleum bisnis ini? Sebenarnya kami ingin meleverage dari aset-aset kami. Jadi hal yang paling penting untuk membangun retail network ini adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur kami sudah berkembang cukup major, terutama di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Sehingga kami bisa menggunakan aset kami tersebut untuk membangun retail fuel itu. Karena memang storage ini sangat penting sekali untuk retail fuel companies. Nah, kedepannya depannya kami harap retail contributions ini akan bisa berkembang cukup signifikan dalam 5 tahun ke depan. Sekarang ini retail sales volume kami sekitar 6% di tahun 2022 dan kami expect bisa berkembang sekitar 15% di tahun 2028. Jadi supaya kami bisa mencapai target tersebut, kami berencana untuk membangun gas station kami sebanyak 50 gas station di setiap tahun mulai di tahun 2024. Nah, kemudian dari basic chemicals kami menjual 9 produk dari caustic soda sampai metanol yang di chart sebelah kiri ini. Rata-rata kami mendistribusikan itu ke smelter industry, textile manufacturing, food chemicals, dan juga home care and personal products. Nah, yang cukup menarik di sini adalah klien profile kami, karena sekarang yang cukup berkembang signifikan adalah dari sektor nikel dan alumina. Karena seperti yang kita tahu sekarang, kebanyakan smelter di Indonesia merupakan high pressure acid leach factories atau smelter instead of archive ya. Jadi memang penggunaan dari chemical sendiri, terutama di caustic soda dan sulfuric acid, itu sangat tinggi sekali. Jadi seperti yang kita sudah tahu di beberapa news outlet lainnya, memang diperkirakan smelter akan berkembang, dan mungkin seperti yang sudah diberitakan di media sosial, sekarang untuk archive, untuk tax holiday-nya juga sudah dikurangi. Jadi kalau dilihat di sini chart sebelah kanan, yang sebelumnya itu demand untuk caustic soda, terutama dari nikel dan alumina ini sangat sedikit sekali, kita perkirakan akan berkembang cukup signifikan. Karena HPAL itu membutuhkan caustic soda, liquid, dan sulfuric acid yang cukup signifikan. Jadi growth untuk dua produk ini didorong dari dua sektor, yaitu sektor smelternya sektornya nikel dan juga dari alumina. Jadi kami berharap bisa gaining market share dari demand baru tersebut. Itu outlook mengenai pending distribution. Sekarang kita akan membahas soal GP, yang memang ini sekarang jadi rising star-nya AKR. Jadi GP sendiri itu merupakan industri estate yang terintegrasi oleh port yang kami bangun dari tahun 2013. Jadi pada awalnya setelah kami menginvestasikan sorbitol manufacturer kami, setelah kami membayar special dividend juga, kami berinvestasi di lokasi ini bersama dengan Pelindo. Awalnya rencana dari Pelindo adalah membuat port di sini, tetapi kami melihat adanya peluang untuk membangun industrial estate. Karena sebelumnya kami memiliki aset juga di China, yaitu di Port Weekend, di mana di port tersebut itu terintegrasi oleh industrial estate juga.
Sehingga in terms of throughput itu di-drive dari industrial asset tersebut. Dan industrial asset tersebut bisa mendapatkan cost efficiency yang sangat optimal. Jadi dari segi kepemilikan untuk industrial asset kami memiliki sekitar 60%, di mana Pelindo memiliki 40%. Untuk port estate-nya kami memiliki 40% dan Pelindo 60%. Jadi beberapa target industries yang kami incar itu adalah midstream industries, di mana midstream industries ini memiliki utilities requirements yang cukup besar in terms of power, water requirement, dan juga gas requirement juga. Jadi mengapa JP ini cukup menarik ya? Karena memang port yang terintegrasi dengan industri asset kami itu memiliki kedalaman sekitar 14 sampai 16 meter, di mana kapal seperti Panamax itu bisa bersandar di pelabuhan kami. Dan juga kalau dilihat di kota Surabaya itu benar-benar di tengah-tengah Indonesia, jadi bisa bridging antara Indonesia bagian timur dan juga bagian barat. Kemudian kami juga memiliki Special Economic Zone, di mana Special Economic Zone ini bisa memberikan fiscal incentive dan juga non-fiscal incentive. Dan memang kalau dilihat dari jenis Special Economic Zone yang kami dapat atau KEK yang kami dapat, itu merupakan KEK industri, di mana KEK industri ini di Jawa hanya ada di Kendal dan juga kami. Jadi sebenarnya Special Economic Zone itu merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa menyebarkan investasi di seluruh Indonesia. Jadi kalau company yang bisa mendapatkan Special Economic Zone ini, karena bisa mendapatkan tax holiday, tax allowance, dan juga berbagai insentif in terms of ekspor, kemudian dari segi licensing dan juga dari segi imigrasi, sehingga pemerintah expect JP bisa mendapatkan FDI sebanyak 16,3 billion, di mana kurang lebih sekitar 4 sampai 6 billion sudah kami secure, dan expect untuk menciptakan pekerjaan sebanyak 200,000 pekerjaan baru. Nah, bagaimana performance-nya JP selama ini? Jadi sekarang ini land yang sudah dioccupied oleh tenant kami sebanyak 332 hektar. Jadi di sini Freeport sekarang sudah list kurang lebih sekitar 103 hektar plus 82 hektar, di mana 103 hektar ini dibuat lahan untuk smelternya, 82 hektar itu digunakan untuk laydown area, jadi seperti assembly untuk smelter equipment yang dibangun di atas tanah smelter tersebut. Nah, untuk tanah yang sudah terjual sekarang kurang lebih sekitar 147 hektar, di mana di tahun 2022 kemarin ketika Special Economic Zone itu sudah beroperasi di bulan November 2022, di Desember si Glass akhirnya bisa membeli land sales, membeli sejumlah tanah di JP, sehingga si Glass juga bisa mendapatkan fiskal dan juga non-fiskal benefit dari Special Economic Zone tersebut. Dan di first Q 2023 kan lalu kami menjual tanah ke Haliang ya sebanyak 19,6 hektar di first Q 2023. Jadi Haliang itu merupakan copper foil dan copper tube manufacturer yang nanti kedepannya akan mengambil beberapa produk dari Freeport. Dan kenapa Freeport ini sangat penting sekali untuk JPS sebagai anchor dan kami. Jadi memang smelter yang dibangun oleh PT Freeport ini merupakan smelter yang terbesar di produksi 600.000 ton copper cathode, 35-50 ton gold, kemudian 1 sampai 150 ton silver, 1,8 juta ton sulfuric acid, dan berbagai byproduct lainnya. Nah, copper cathode ini seperti yang kita tahu, ini sangat berguna sekali untuk EV batteries dan juga other electronic products. Dan sulfuric acid ini selain berguna untuk petrochemical fertilizer,
fertilizer ini akan digunakan juga untuk metal processing. Dan sekarang current progress dari PT Freeport sendiri terakhir di Mei kemarin itu mencapai 62%, dan expected operational date-nya itu kurang lebih di second Q 2024. Jadi sekarang sudah mulai terbangun, dan special jetty untuk Freeport sekarang sudah mulai difinalisasi juga. Dan apa keuntungan dari JP sendiri? Jadi memang JP ini tidak hanya berhenti di land sales saja, tetapi juga di utilities business. Dan kami sudah forecast kurang lebih monetisasi untuk potential recurring income kami itu berasal dari 1,1 sampai 1,3 gigawatt electricity, kemudian 800 sampai 850 liter per second water requirement sekitar, dan juga 65 sampai 75 mmCFD dan gas sendiri. Jadi di JP sendiri kami sudah memiliki UPTL sekitar 115 megawatt dan juga beberapa utilities facilities lainnya. Jadi kalau dilihat di chart sebelah kanan atas, kami proyeksikan kurang lebih revenue kami terutama untuk utilities akan berkembang seiring meningkatnya jumlah tenant yang berada di kawasan kami. Sehingga di tahun 2028 kami expect kurang lebih utilities revenue-nya itu bisa menyamai land sales kami. Dan apa efeknya ke AKR secara keseluruhan? Jadi in terms of gross profit di tahun 2022 tadi yang seperti saya sudah sampaikan di depan, industrial estate contribution sekarang waktu itu mencapai 12%. Di first Q 2023 sekarang sudah mencapai sekitar 22%. Di tahun 2027 industrial estate ini kami harapkan bisa mengkontribusikan kurang lebih sekitar 23% dari gross profit kami. Jadi itu sudah including dari land sales dan juga dari utilities income-nya. Dan ini sekilas ya mengenai balance sheet-nya AKR ya. Jadi tadi kita sedang bicara soal industri dan juga outlook-nya. Sekarang kita berbicara tentang balance sheet-nya dan financial position-nya dari AKR sendiri. Jadi so far kalau dilihat dari balance sheet first Q kemarin, kurang lebih hampir 30% dari total asetnya AKR itu merupakan aset dari JP yang merupakan tanah yang kami miliki di JP. Kemudian sebagai trading distribution company ini memiliki current ratio yang cukup baik, yaitu di 1,7 kali, dan current ratio kami juga cukup meningkat ya di first Q 2023 kemarin, karena kami membayar accounts payable kami lebih cepat, karena supaya kita bisa menghindari kenaikan dari interest rate. Dan kemudian yang cukup menarik di sini adalah ROI kami yang berkembang dari di tahun 2021 sampai tahun 2022 dan 2023. Jadi memang story-nya sebelum tahun 2022 kami memang secara gradual dan secara konsisten berinvestasi di JP. Nah, ketika kami bisa memonetisasi land sales kami cukup optimal di tahun 2022, ROI kami naik kurang lebih dari rata-rata 12% menjadi 22%. Jadi memang ini kurang lebih level baru dari ROI kami, karena adanya penjualan di JP. Nah, kemudian dari interest bearing debt sendiri kami cukup rendah dan memang turun secara gradual. Dan dari secara net gearing ratio kami 0,05 kali itu cukup rendah, sehingga ketika di rising interest rate environment seperti sekarang kami cukup secure. Jadi tidak ada spike up di interest expense ke depannya. Dan juga kami secara konsisten memberikan dividen yang cukup tinggi kepada shareholder juga, yaitu dengan dividen payout ratio rata-rata sekitar 50%. Dan kemarin kami sudah mendistribusikan final dividen sebanyak 50 per share atau hampir 1 trade dengan dividen payout ratio 62%.
Dan bagaimana rata-rata dividen yield-nya kurang lebih sekitar 5-6%, kalau kita lihat dari gabungan antara interim dividend dan final dividend. Jadi ini cukup menarik sekali dan juga cocok juga untuk beberapa investor yang ingin main dividend play. Nah, dari outlook kami juga ke depannya, kami expect gross profit kami bertumbuh sebanyak 17-19% dengan net profit growth sekitar 14-16% secara year on year. Jadi kita masih bisa expect adanya growth di tahun 2023 yang didorong dari penjualan tanah ICP. Jadi untuk trading and distribution kami melihat adanya moderate growth sebanyak 6-8% dibandingkan dengan tahun kemarin yang cukup signifikan. Dan di tahun ini memang kami expect growth-nya dari industrial estate bisnis kami. Nah, kalau dari ESG sendiri, kami sudah riset di beberapa indeks yang sangat berrelasi dengan ESG, seperti Top 8 IDX ESG Star Listed Company, ESG Leader Index di Kehati, dan juga ESG Quality 45 IDX Kehati. Dan kalau di sini memang kita sudah memenangkan beberapa prestigious recognition. Pertama dari Winner on Investment in Energy dari HSBC, dan juga terakhir kami mendapatkan perusahaan terbaik di perusahaan oil and gas dari Business Indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki ESG Community Formation Charter dan juga community structure yang kami bangun di tahun 2022 dan di lead oleh owner kami Pak dan juga Presiden Direktur kami Pak Haryanto Hadikusumo. Nah, kalau dari emission intensity juga kami secara kilogram CO2 equivalent kami menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dan secara gradual turun di 3 tahun terakhir. Dan emisi kami dari truck fleet juga turun sekitar 41%. Jadi memang ini didorong oleh IT inisiatif kami yang bisa membuat rute se-efektif mungkin sehingga kami bisa mengurangi fleet yang kami butuhkan dan juga bisa menggantikan beberapa fleet kami yang sudah tua, sehingga in terms of emissions kami juga menurun.